Ketika kamu nulis skripsi, apa kadang kamu jengkel karena dosenmu selalu merevisi latar belakang penelitianmu? Atau kamu cuma kopas rumusan masalah dari skripsi di perpustakaan dan kamu cuma asal cocok-cocokan saja? Atau bahkan, apakah penelitianmu hanya meniru penelitian kakak kelasmu dan cuma ganti objeknya aja? Sementara masalah dan teori semuanya sama. Saya rasa ada yang keliru dalam caramu memulai penelitian. Saya akan jelaskan apa yang seharusnya kamu pikirkan dalam bab pendahuluan penelitianmu. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini karena channel ini akan selalu memberimu kuliah gratis tanpa SPP dan uang wisuda. Beri like jika menyukai video ini dan berbagi video ini ke kawanmu yang membutuhkan pencerahan. Sebelum saya jelaskan bab pendahuluan dalam penelitianmu, penting saya tekankan di sini hal krusial yang sangat terkait dengan pemilihan judul. Pemilihan judul itu sangat relevan dengan pemilihan topik atau permasalahan penelitian. Judul harus memuat dua objek penelitian, objek formal dan objek material. Objek formal adalah permasalahan dan objek material adalah sumber data penelitian. Misalnya saja, novel itu objek material. Objek formalnya adalah ketaksetaraan gender yang digambarkan di dalam novel. Contoh lain, iklan itu objek material. Objek formalnya adalah bahasa yang seksis di baliknya. Contoh lain, siswa kelas 10 itu objek material. Masalah speaking mereka adalah objek formalnya. Sebagai catatan, jika itu adalah makhluk hidup seperti manusia, maka objek material disebut sebagai subjek penelitian. Sekarang saya akan bahas logika menulis latar belakang penelitian. Yang namanya latar belakang penelitian itu sederhananya adalah alasan atau motif di balik pembuatan penelitian. Ada skema umum dalam menulis latar belakang penelitian. Ada fokus, lokus, dan modus. Fokus adalah masalah yang akan kamu bahas, lokus adalah asal-usul permasalahan, dan modus adalah target atau maksud penelitian. Biasanya penelitian diawali dengan paragraf yang langsung memberikan poin utama permasalahan tanpa bertele-tele. Buat seringkas mungkin dengan tulisan yang provokatif, sehingga pembaca akan melanjutkan tulisanmu. Kemudian, kamu harus masuk ke wilayah lokus, di mana alasan-alasan penelitianmu itu ada di paragraf-paragraf ini. Kamu harus mulai mencari referensi dari penelitian lain berupa jurnal atau artikel dari sumber resmi, bukan blog pribadi. Penting bagimu untuk mengambil poin utama dari referensi itu agar penelitianmu semakin berbeda dan lebih maju dari penelitian yang lain. Sehingga bisa dikatakan bahwa lokus ini yang menjadi researchscape atau distingsi penelitianmu. Uraikan perbedaan dan kelebihan penelitianmu dengan penelitian yang lain. Bahkan kamu juga disarankan untuk mengumbar kecacatan penelitian yang lain. Kemudian tutup latar belakangmu dengan modus penelitian atau maksud penelitianmu. Karena penelitianmu pasti punya maksud. Sederhananya latar belakang itu seperti itu cara menulisnya. Saya akan jelaskan dengan cara yang lebih sederhana. Latar belakang penelitian itu sama kayak kamu mau melamar pacarmu. Ketika kamu pertama kali berjumpa dengan bapaknya, kamu perlu bilang kalau kamu mau melamar anak gadisnya. Ini adalah fokus. Jangan bertele-tele seperti basa-basi yang bagimu informatif tapi sebenarnya bagi bapaknya itu tidak efisien. Misalnya, dalam penelitian kamu mengawali paragraf latar belakang dengan bahasa adalah bla 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 dan bla bla bla, atau pendidikan itu adalah aspek penting bla 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 dan bla bla bla, atau media pembelajaran adalah faktor penting bla 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 dan bla bla bla, atau feminisme adalah bla 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 dan bla bla bla. Ayolah, berhenti meniru kaum jahiliyah seperti itu. Jangan menguraikan pikiran umum yang semua orang tahu. Nenek saya juga tahu kalau pendidikan itu penting. Kakek saya yang sudah di alam barzah juga tahu kalau bahasa adalah alat komunikasi. Jadi jangan langsung bertele-tele seperti itu. Fokus aja, langsung fokus ke permasalahan. Lagian saya yakin kamu tidak perlu menceramai calon mertuamu dengan sejarah posyandu atau pernikahan. Baginya itu tidak penting, karena yang penting adalah maharmu. Muhehe. Kemudian masalah researchscape dalam lokus penelitian. Jika dianalogikan dalam kasus yang sama, ini sama kayak kamu diberi pertanyaan sama bapaknya pacarmu. Mengapa kamu ingin menikahi anak saya? Itu sama seperti kamu diberi pertanyaan, mengapa kamu menganggap penting penelitianmu? Kira-kira jawabanmu apa? Apa kamu cuma akan bilang, ya karena kamu mencintai dia? Bapaknya jelas jawab, Johnny juga mencintai anak saya.
Cinta saja kurang, sama kayak kamu bilang penelitianmu menarik. Menarik aja kurang, masalah ini penting, dan lain sebagainya. Itu menarik dan penting bagimu sendiri, belum tentu penting bagi orang lain, belum tentu menarik bagi orang lain, belum tentu orang akan sepakat kalau itu menarik. Ini yang sering keliru. Kebanyakan mahasiswa lemah dalam menjelaskan urgensi dari penelitian, terlebih hanya karena mengejar keren atau tidak kerennya suatu topik atau suatu judul. Research gap harus diisi dengan alasan-alasan akademis, bukan alasan personal apalagi alasan emosional. Kamu menyukainya makanya kamu bilang itu menarik dan kamu penting untuk membahasnya. Itu bukan alasan yang akademis. Yang membuat penelitianmu menjadi akademis adalah jika itu relevan dengan keadaan yang ada, masalah di kenyataan yang ada, dan kamu harus mampu menemukan rujukan yang jelas akan pernyataanmu itu. Makanya perlu penelitian lain untuk menopang argumenmu di bagian ini. Jadi di sini mungkin kamu mulai sadar bahwa kamu harus berhenti mengatakan kamu tertarik sehingga kamu meneliti. Ganti itu dengan ini bermasalah makanya saya mau meneliti. Itu sama kayak kamu bilang ke bapaknya, jika kamu bukan hanya cinta, tapi kamu ingin menunjukkan bahwa kamu dapat menjadi imam yang baik. Dengan menunjukkan penghasilanmu dan kedewasaanmu, itu yang tak dimiliki Johnny. Muhehe. Selain itu, kamu juga harus mampu menjelaskan apa yang istimewa dari penelitianmu. Tentu saja dengan membandingkan dengan penelitian yang lain. Itu sama kayak kamu menjelaskan ke orang lain apa yang istimewa dari pacarmu itu. Apa yang tak dimiliki oleh cewek lain sehingga kamu memilih pacarmu itu. Semua alasan itu akan membawamu ke pondasi utama penelitian, sehingga setiap pertanyaan yang menjatuhkan atau badai yang menghadang, apapun tentang latar belakangmu itu, tidak akan membuat penelitianmu roboh. Tunjukkan kalau media pembelajaranmu itu penting, bukan menarik. Tunjukkan jika pembelajaran vocabulary siswa itu menjadi bermasalah dan penting untuk dibahas. Jangan dilihat dari pikiran orang secara umum, tapi lihat dari fakta dan data. Berhenti meneliti berdasarkan pengalamanmu sendiri. Mulailah mencari data konkret mengapa itu bermasalah. Misalnya saja seperti ini, kalian pasti pernah mendengar suatu istilah bahwa guru tua dianggap tidak asyik dan guru muda dianggap asyik, sehingga siswa tidak suka diajar guru tua. Jangan berpikir ini bisa menjadi suatu data. Memang, kamu bisa membuatnya sebagai inspirasi permasalahan dalam penelitianmu. Kamu harus mampu membuktikan jika itu bukan cuma sekedar kata si A atau kata si B, atau hanya dari pengalamanmu sendiri. Karena mungkin pengalaman orang lain di tempat lain akan menjadi suatu pembedaan bagi pengalamanmu. Ada guru tua yang asik ternyata. Cari data tentang umur guru di Kemendikbud atau organisasi perguruan lain. Apakah ada relevansi umur pengajar dan kualitas siswa? Jadi sekali lagi, kamu tertarik atau tidak tertarik itu tidak bisa menjadi alasan penelitian. Ketertarikanmu itu bukanlah hal yang penting dan itu bukan hal yang akademis. Sejauh kamu bisa mencari referensi atau rujukan untuk menopang argumenmu, itu akan menjadi penelitian yang akademis dan alasanmu menarik itu akan menjadi bisa diterima. Kemudian latar belakang terakhir diisi dengan kesimpulan yang membawamu menjelaskan mengapa melakukan penelitian itu dan mengapa itu penting untuk dilakukan. Dari bagian ini, kamu secara tidak langsung membawa permasalahanmu yang bersifat deskriptif, eksposisi, dan argumentatif tersebut ke dalam suatu rumusan. Ini yang disebut dengan rumusan masalah. Ada poin penting yang selalu menjadi kisruh di sini. Jika kamu menulis rumusan masalah atau statement of the problem, pastikan permasalahanmu ditulis dalam bentuk pernyataan, bukan pertanyaan. Karena pernyataan mengimplikasikan suatu rumusan atau sesuatu yang dirumuskan dari masalah latar belakangmu. Jika kamu menulis pertanyaan penelitian atau research question, maka pastikan kamu menulis daftar pertanyaan hasil dari rumusan permasalahan penelitianmu. Jadi kamu tahu kan bedanya pernyataan dengan pertanyaan? Jika pernyataan tanpa tanda tanya, jika pertanyaan dengan tanda tanya, itu sederhana sekali. Misal, pertanyaan itu seperti ini. Bagaimana media itu diterapkan? Tanda tanya. Jika pernyataan, penelitian ini mempermasalahkan penerapan media pembelajaran dengan menggunakan bla 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 dan bla bla bla. Jadi, apa kamu masih sering salah paham di sini? Saya rasa itu wajar. Hehehe. Berikutnya adalah perbedaan antara scope dan limitation atau cakupan dan batasan. Cakupan itu adalah ranah diskusi apa saja yang kamu bahas atau yang dapat kamu singgung di penelitianmu. Sementara batasan adalah wilayah dari cakupan yang membatasi diskusi penelitianmu.
Sederhananya seperti ini. Kamu reuni dengan teman SMA-mu. Di grup WhatsApp diberi ketentuan dilarang membahas pekerjaan, cinta, dan perkuliahan. Artinya ketika kamu sudah di tempat reuni, kamu mempunyai cakupan pembahasan mengenai kenangan. Mengapa kenangan? Ya, itu kenangan SMA-mu, karena kamu pernah SMA. Dan batasan yang perlu dibahas adalah kamu dilarang membahas pekerjaan, cinta, dan perkuliahan waktu reuni. Kamu boleh membahas SMA-mu dengan kisah-kisah mantanmu, atau kamu boleh membahas perselingkuhanmu dengan ibu-ibu kantin. Kamu juga boleh membahas potongan rambut SMA-mu yang alay dan lain sebagainya. Jadi, sama kayak kamu bahas kemampuan bahasa Inggris siswa, batasan speaking saja itu sudah cukup. Ya sudah, aspek apa saja yang mempengaruhi kemampuan speaking. Jangan kemaruk membahas listening, writing, structure, dan lain sebagainya. Meski terkait, tapi ingatlah batasanmu. Kamu bahas mantan itu nggak apa-apa, karena itu cuma masa lalu dan cuma kenangan. Tapi kalau kamu memadu kasih dengan mantan, itu yang bahaya. Ingat, teringat oleh kenangan itu boleh, tapi terikat oleh kenangan itu yang dilarang. Jadi sudah paham? Hehehe. Saya kira poin-poin ini yang krusial untuk dipahami di bab pendahuluan suatu penelitian, karena setelah cakupan dan batasan, kamu hanya perlu menjabarkan tujuan penelitian yang merupakan cerminan dari rumusan masalah, juga signifikansi penelitian yang merujuk pada manfaat di dunia akademis, manfaat di dunia praktis, serta istilah penting yang wajib kamu sesuaikan dengan konteks penelitianmu. Bukan cuma kopas dari buku, gunakan bahasamu dan relevansikan dengan konteks penelitianmu. Setelah melewati itu, bab pendahuluanmu sudah selesai. Ingat, ini cuma tentang nalar dan bagaimana penelitianmu beralasan dan punya pondasi kuat. Semua harus akademis. Jadi seperti biasa, jika kamu belajar sesuatu hari ini dan masih memiliki pertanyaan, tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk terus berbakti kepada orang tuamu. Sekian, terima kasih.